Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita dan majikan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada seluruh keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada satu minggu yang telah lalu dengan tema yang sama, yaitu angan-angan kosong, pada bagian yang kedua. Salah satu di antara program yang dicanangkan oleh syaitan kepada manusia sejak dia diberikan vonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tersesat, kemudian dia dikeluarkan dari dalam surga dalam keadaan terlaknat, maka dia bikin dua program ya. Jadi syaitan ketika dia divonis sesat kemudian dikeluarkan dari surga dalam keadaan terlaknat, dia punya dua program ya. Program jangka pendek dan program jangka panjang ya. Program jangka pendeknya, dia harus mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga, harus ya, dan sudah berhasil program jangka pendeknya. Program jangka panjangnya, dia menggunakan segala macam taktik dan strateginya untuk sebanyak-banyaknya merekrut anak Adam dan keturunannya untuk masuk ke dalam neraka bersama dengan dia. Ini program jangka panjangnya dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, innahu wa hisbahu, sesungguhnya dia dan pengikutnya ya, menggoda kalian, mengajak kalian, liyakunu min ashabis sa'ir, agar kalian semua, agar mereka semuanya min ashabis sa'ir, masuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini program jangka panjang. Nah, lalu gimana caranya bisa memasukkan anak Adam dan keturunannya ke dalam api neraka bersama-sama ya. Yang pertama, syaitan membuat janji-janji manis kepada manusia ya. Syaitan membuat janji-janji manis kepada manusia. Lihat surat An-Nisa ayat 120, salah satu ayatnya ya. Allah Ta'ala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim, Syaitan memberikan janji-janji manis kepada mereka, yaitu kepada manusia.
Apa janji manisnya syaitan? Syaitan menjanjikan, ya, ketika kita ini bermaksud untuk mengeluarkan harta, bantu masjid, nyumbang masjid, bangun pesantren, santuni para janda, anak yatim, bantu orang-orang fakir miskin, syaitan menjanjikan, ya, jangan dikeluarkan hartanya, eman, ya, anakmu lu masih pingin kuliah, ya, itu butuh biaya banyak kuliah. Ntar kalau kamu bantu masjid, sumbang masjid, lalu gimana anakmu mau kuliah? Jangan dulu, jangan sekarang. Ya, syaitan menjanjikan demikian. Kemudian kita, ya, mau melaksanakan taubat, ya, di masa-masa jahiliyah, ya, sudah banyak nih dosa-dosa dan maksiat kita. Kemudian kita bermaksud hijrah kembali kepada Islam yang sebenarnya. Syaitan janjikan kepada kita, jangan taubat sekarang. Kamu lu masih muda, umurmu masih 25, umurmu masih 30. Nantilah kalau umur 50, 60 lah, baru kamu tobat. Ya. Nah, ini berbagai macam janji-janji manis syaitan diberikan kepada manusia dalam rangka untuk mengajak mereka ke dalam api neraka. Nah. Kemudian yang kedua, wayumannihim. Nih, yang jadi fokus pembicaraan kita malam ini, syaitan membangkitkan angan-angan kosong kepada manusia. Ya. Syaitan membangkitkan angan-angan kosong kepada manusia. Ya. Contoh misalkan, ya, syaitan membangkitkan angan-angan kosong, ya. Rumahmu kan masih kecil, ya. Cuman subsidi 6 kali 10. Tuh samping kananmu rumahnya besar, ya. Kamu beli dah rumahmu yang samping kanan atau samping kiri atau mungkin depanmu atau belakangmu, ya. Padahal kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya. Tidak punya kemampuan untuk beli rumah yang sebelah kanan maupun yang kiri maupun yang depan. Maka syaitan memberikan angan-angan kosong. Nah, makanya teman-teman sekalian, hidup di dunia ini, kalau levelnya kita ini masih levelnya supra, ya, jangan coba-coba naik level deh, ya. Jangan coba-coba naik levelnya jadi Kawasaki, jangan, ya. Kalau levelnya kita masih supra, kemudian kita naikkan levelnya jadi Kawasaki, wallah, ya, kita akan jadi bualan oleh syaitan dengan janji-janji manis dan angan-angan kosong, ya. Dah neo nek aku duwe Kawasaki, ya apa yo nek aku duwe omah sitok nih. Gimana ya kalau saya ini bisa beli Innova? Enak mungkin ya. Hujan datang ke pengajian nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, ya. Nanti hari raya Idul Fitri bisa sonjo-sonjo ke rumah orang tua, bisa bawa semua anak, bahkan dulur-dulur ponak-ponakan bisa saya ajak semua, ya. Nah ini wayumannihim, syaitan membangkitkan angan-angan kosong kepada manusia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah syaitan itu menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Jadi itu cuma janjinya syaitan sebagai juru kampanye. Pernah lihat juru kampanye? Kalau dia ketika sedang berorasi memenangkan satu partai, luar biasa tuh, ya. Janji manisnya juru kampanye luar biasa. Nanti kalau saya akan jadi, saya akan demikian. Nanti kalau saya menjadi presiden, nanti saya menjadi bupati, saya menjadi gubernur, saya akan melakukan demikian 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini janjinya juru kampanye. Ya, terlaksana, ya, mungkin terlaksana, tapi sebagian, mayoritasnya adalah merupakan janji-janji manis yang tidak ada bukti sama sekali. Ini sama dengan syaitan. Syaitan ini juru kampanyenya manusia, ya. Dia berikan janji manis kepada manusia, tapi nggak ada realisasinya, tipuan belaka. Nah, kapan bisa dibuktikan kalau syaitan ketika berjanji itu dia tidak ditepati? Syaitan akan buktikan nanti ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar di yaumul akhir. Syaitan akan buktikan janji mereka. Nah,
Ya. Buktinya setan bahwa janjinya dia itu merupakan janji yang lipstik, silahkan dibaca surat Ibrahim ayat yang ke-22. Nah, Allah bongkar janji manisnya setan, Allah buka kedoknya setan dengan angan-angan kosongnya. Dan di seluruh pasang mata di saat itu, ketika Allah berhasil membongkar janji manisnya setan, mereka semuanya dalam keadaan tertunduk lesu, dan mereka kemudian menangis terseduh-seduh mendengarkan pidato dan orasinya setan kepada manusia. Ya. Jadi nanti pada hari akhir Allah berikan kesempatan kepada setan untuk naik di atas mimbar berorasi. Ya. Berorasi dia, berpidato kepada manusia di padang mahsyar. Apa pidatonya setan? Setan berpidato dengan sebuah kalimat yang membuat seluruh pasang telinga di saat itu akan terhanyut dan tersentuh kolbu mereka. Ya. Setiap pasang telinga yang mendengarkan pidatonya setan akan tersentuh hatinya dan berderayan air matanya. Ya. Apa setan berorasi dengan kalimat-kalimat yang sedih? Apa setan berpidato dengan sebuah kalimat yang membuat orang itu jadi baper? Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr." Syaitan berkata ketika keputusan hisab, penghitungan amal seseorang itu sudah diselesaikan, ya. Jadi ketika orang sudah menyelesaikan yaumul hisab, ya, amal-amal seorang sudah dihitung satu-satu, ini syaitan berpidato naik di atas mimbar podium yang terbuat dari api. Syaitan mengatakan, ya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Ya, itu kalimat pertama. Ya, Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Apa janjinya Allah kepada kita? Man amana wa amila solihan. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang besar, yang agung. Janji Allah yang kedua, kita akan dimasukkan ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Janji Allah yang ketiga, walahum fiha azwajun mutahharah, bagi mereka memiliki suami-suami, memiliki istri-istri yang disucikan. Ya. Jadi janji Allah yang keempat, mereka semuanya makan dari buah-buahan, aneka makanan dan minum yang ada di dalam surga sekehendak mereka yang inginkan. Itu janji Allah. Dan janji Allah, kata syaitan, janji yang benar, tidak mungkin diingkari. Kemudian syaitan melanjutkan pidatonya, wa wa'adtukum, aku pun juga menjanjikan pada kalian. Apa janji syaitan itu tadi? Ya, jangan berinfak, nanti kamu miskin, anakmu masih kuliah, kamu belum bangun rumah, kamu masih belum punya sawah, ya. Kemudian kita mau bertaubat, jangan sekarang, kamu masih muda, ya. Nanti ajalah tobatnya umur 60 aja, ya. Kemudian kita mau berangkat ke masjid, ya. Kemudian ada tamu. Ngapain ke masjid? Nggak usah, masih ada tamu, kasihan tamunya kalau ditinggal, ya. Apalagi tamunya ini bawa proyek, bawa duit banyak, eman. Nggak usah ke masjid, ya. Nah, ini janji yang diberikan oleh syaitan kepada manusia. Terus gimana janjinya? Kemudian syaitan mengatakan, fa'akhlaftukum, tapi aku mengingkari janjiku pada kalian. Tuh, ternyata gimana janjinya syaitan? Tidak terbukti sama sekali, ya. Yang nggak mau infak, ya buktinya ya tetap jatuh miskin, ya. Bingung tretean, golek utangan, ya kan? Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Padahal nggak pernah berinfak, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bantu fakir miskin, tapi tetap utangnya banyak. Gali lubang tutup lubang, ya. Nah, ini janji syaitan tak terbukti.
Ya kan? Nah, dan berbagai macam janji-janji yang lainnya. Syaitan kemudian mengingkari janjinya. Nah, setelah itu berderayan air mata lah seluruh pasang telinga mendengar pidatonya syaitan. Menangis mereka terseduh-seduh. Ya. Selesai, ternyata syaitan pun kemudian melanjutkan pidatonya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan bagiku kepada kalian. Ya, aku tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan. Ya, illa an da'autukum, melainkan aku cuma ngajak kalian. Loh, kamu lo saya ajak untuk tidak bertobat, kamu penuhi. Kamu saya ajak untuk zina, ya kamu mau. Ya. Kamu saya ajak untuk minum khamr, untuk makan riba, untuk berjudi, kamu mau. Fastajabatum li, tapi kalian memenuhi ajakan dan seruanku, kata syaitan. Ya, lu salahnya sendiri. Kamu kok yang memenuhi ajakanku? Aku kan cuma ngajak, cuma menyeru aja. Ya. Fala talumuni. Nah, karena kamu sudah mengikuti seruanku, fala talumuni, maka jangan kalian itu mencela diriku, kata syaitan. Falumu anfusakum, maka celalah diri kalian sendiri. Tuh, tambah nangis terseduh-seduh. Aduh. Ya. Rongene ndak kateni melokon. Bahasa kita begitu, ya. Tahu kalau syaitan bilang seperti itu, ndak bakal melokon wis. Dina tak koncono wis, ya. Andaikan bisa, ya. Tapi itu penyesalan semua di akhirat. Mereka semakin nangis ketika syaitan mengatakan fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Salah sapa kon katane melok aku, ya. Kata syaitan begitu. Nah, kemudian Allah melanjutkan ma ana bimusrihikum. Kalau sudah begini, aku tidak mampu untuk menolong kalian. Nah, kalau sudah syaitan berlepas tangan, berlepas diri, aku tidak mampu untuk menolong kalian. Ya, tidak mampu. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian pun juga tidak akan mampu menolong diriku. Loh, ya, syaitan sudah berlepas diri banget. Aku nggak mungkin bisa menolong kalian, dan kalian pun juga nggak mungkin bisa menolong diriku. Inni kafartu bima asyraktumuni. Sesungguhnya aku telah mengingkari apa yang kalian persekutukan terhadap diriku. Nah, syaitan dia mengingkari apa yang sudah kita persekutukan selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan berlepas diri. Aku mengingkari. Aku tidak suruh kalian berbuat syirik, ya. Aku tidak menyuruh kalian untuk menyekutukan Allah, tapi kalian yang memenuhi ajakanku. Kemudian orasinya syaitan ditutup dengan sebuah kalimat innadz zalimina lahum adzabun alim. Ya, pidatonya syaitan ditutup dengan bukan subhanakallahumma wa bihamdika, doa kafaratul majelis, bukan. Tapi ditutup dengan sebuah kalimat yang semakin membuat orang yang mendengar semakin menangis. Andaikan air mata di saat itu dikumpulkan semua, akan menjadi sebuah lautan yang begitu luas. Air mata di saat itu, ya. Saking menyesalnya manusia di saat itu sampai mereka menangis yang tidak bisa tertahankan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya. Nah, ini sudah terbukti, ya. Allah sudah membuktikan sebelum kita ini nyampe di akhirat. Allah sudah membuktikan sebelum kita ini nyampe di neraka. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Allah sudah buktikan. Masa saya tidak percaya ta? Allah sudah buktikan janjinya syaitan, angan-angannya kosong syaitan, Allah sudah buktikan dan tidak akan mungkin itu bisa ditepati. Ya. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, janganlah kita memperturutkan janji-janji syaitan dan angan-angan kosong yang dibangkitkan olehnya kepada diri kita. Ya, karena sudah terbukti dalam surat Ibrahim ayat 22. Maka jangan sama sekali memperturutkan
apa yang dijanjikan dan diangan-angankan oleh syaitan. Tayyib. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya yang paling aku takutkan akan tertimpa kepada kalian itu adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mewanti-wanti kita, ya, bahwa apa yang beliau takutkan, ya, dan yang paling beliau takutkan yang akan menimpa oleh manusia, orang-orang yang beriman, itu ada dua, ya. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Apa sebabnya? Kenapa dua perkara ini sangat-sangat ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib? Kata beliau, amma ittiba'ul hawa fa annahu yasuddu anil haq. Adapun mengikuti hawa nafsu itu bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya. Jadi sebab yang pertama, ketika seseorang itu memperturutkan hawa nafsunya, maka dia sulit sekali untuk menerima kebenaran. Nafsu itu ada dua, nafsu syahwat dan nafsu syubhat. Ya, ini hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Maka barang siapa yang mengikuti nafsu syahwatnya, ya, syahwat ini ya syahwat perut, ya syahwat pendengaran, ya syahwat penglihatan, sampai yang namanya syahwat kemaluan, itu juga termasuk syahwat, ya. Maka barang siapa yang memeturutkan syahwat ini, ya, dia akan sulit untuk menerima kebenaran. Ya, kita ambil contoh, ya. Berapa banyak kebenaran itu tersampaikan dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Bahkan sudah ribuan, sudah puluhan, bahkan mungkin ratusan para ustadz menyampaikan kebenaran kepada kita, baik secara offline seperti ini, ya, maupun secara online lewat YouTube, ya, lewat YouTube, ya, atau mungkin streaming live lewat Zoom. Sudah berapa puluh ustadz atau mungkin berapa ratus ustadz yang kita simak kajiannya, yang kita dengerin, yang kita lihat pengajiannya, tapi sama sekali, ya, nasihat itu bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masih enak, si ono sing nyantol. Ini enggak, masuk telinga kanan keluar lagi telinga kanan, masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Jadi enggak sampai nyantol, masuk langsung hilang, masuk telinga kiri langsung hilang. Nah, ini mungkin sebabnya karena kita ini masih memperturutkan hawa nafsu, ya. Para ustadz menyampaikan jangan makan riba. Dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti anak yang telah menzinai ibunya. Itu sudah beberapa kali disampaikan. Ayatnya udah disampaikan, dibacakan. Hadis-hadis Rasul pun juga dibacakan. Perkataan para ulama pun juga disampaikan. Kemudian dia mengatakan, ya, lah kalau saya ndak makan riba, sopo sing katene ngutangi, ya, utang ning keluarga ndak ada yang punya, hutang ke teman juga ndak punya, utang ning ustad apa maneh, ya, nggak duwe. Lah terus saya ini kebutuhan saya bagaimana kalau saya ndak harus pinjam dengan bank, tidak pinjam di bank? Nah, itu hawa nafsunya muncul tuh. Nah, terus kemudian hawa nafsunya muncul lagi, ya. Ya kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan makan riba jumlahnya banyak. Allah kan mengatakan la ta'kulur riba at'afam mudha'afah.
Jangan kalian makan riba itu secara berlipat-lipat. Yo nek ngono nek titik yo ndak apa-apa. Kan? Tuh hawa nafsunya mulai berbicara nih, ya. Maka kemudian dia pun terhalang dari kebenaran karena menurutkan hawa nafsu tadi. Itu contoh sederhana. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jenggot misalkan, ya, anjuran Rasul untuk memanjangkan jenggot, kemudian dilarang mencukurnya karena itu menelisihi termasuk diantara tasyabuh kepada orang-orang musyrik. Nah, mulailah hawa nafsunya berbicara. Aku nak ngingu jenggot yo gatel, ya. Katanya kalau pelihara jenggot ini bikin gatel katanya, ya. Nah supaya saya tidak gatel, mendingan saya tidak usah pelihara jenggot. Nah sekali. Yang kedua kemudian, Ustadz, saya pernah mencoba nih ya pelihara jenggot. Kata istri saya begini, Ustadz, bang, tidak pantas kamu itu pelihara jenggot. Ya nak kamu tuh orang Arab, pantas pelihara jenggot. Jangan ireng, ya. Elek ngingu jenggot, salangnya jenggotnya titik, lorong jelantir pisan koyo wedus. Allah ya Karim. Langsung bilang, oh ya saya cukur sudah Ustadz. Istri saya bilang begitu. Nggak jadi akhirnya pelihara jenggot, ya. Hawa nafsunya kemudian berbicara. Nah ini contoh, ya, contoh di kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak ayat Al-Quran disampaikan, hadis-hadis Nabi dibacakan, tapi semuanya lewat begitu saja karena hawa nafsunya berbicara. Nah, kemudian sebab yang kedua, wa ammatulul amal. Adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, mampu melupakan akhirat. Ya. Jadi angan-angan kosong itu mampu membuat orang-orang itu terlalaikan dan terlupakan dengan akhirat. Loh kok bisa Ustadz? Saya punya cita-cita, pengen punya mobil. Kok bisa sampai melalaikan dari akhirat? Saya punya angan-angan, punya cita-cita, pengen punya rumah lagi, pengen beli sawah. Kok bisa melalaikan akhirat? Ya, karena ketika kita ini berusaha untuk mengejar angan-angan itu, ya, kita akan berusaha sekuat tenaga bagaimana angan-angan itu akan tercapai, tidak peduli bagaimanapun caranya dan apapun hasil akhirnya, tidak peduli, ya. Meskipun saya dengan cara menipu orang, tidak apa-apa, saya jalani. Yang penting saya bisa beli mobil, ya. Meskipun dengan cara kita ini memakan harta saudara kita muslim dengan cara yang batil, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa beli sawah, ya. Meskipun dengan cara kita ini tidak sholat jamaah, ya, bahkan mungkin meninggalkan sholat 5 waktu, tidak menjadi masalah. Yang penting saya bisa membeli sawah. Nah, ini akibat daripada kita ini panjang angan-angan sehingga kita pun melupakan akhirat. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, irtahalat dunya mudbiratan. Ingat, dunia itu akan berlalu meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu mukbilatan, dan akhirat akan segera datang menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap dari keduanya, dunia dan akhirat, itu ada generasinya. Kata beliau, dunia dan akhirat itu ada generasinya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian itu generasi akhirat, ya. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian itu menjadi generasi-generasinya dunia. Apa maksudnya ini? Jadilah kalian generasi akhirat. Artinya carilah akhirat untuk pertama kali, ya. Carilah akhirat untuk pertama kali. Jangan dibalik, ya. Jangan kemudian kita mengatakan, loh, orang hidup di dunia itu kan harus balance, harus imbang. Jadi dunia dapat, akhirat juga dapat, ya. Ini banyak nih orang-orang yang seperti itu mengatakan, jadi kita hidup di dunia itu harus balance, harus seimbang. Dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Ya. Padahal Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak menyuruh kita supaya seimbang dunia dan akhirat, tidak.
Tapi Allah menyuruh wabtaghi fima ataqallaha min daril akhirah. Carilah olehmu apa yang sudah Allah berikan, Allah karuniakan kepadamu dari negeri akhirat. Nah, berarti Allah menuntut kita cari akhirat terlebih dahulu. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, maka cari akhirat dulu, ya. Salat berjamaah di masjid, ya. Salat sunnah di rumah, baca Al-Qur'an, salat sunnah baca zikir pagi dan petang, ya. Kemudian berbuat baik dengan sesama muslim, ya. Kemudian jangan saling menyakiti sesama muslim. Nah, ini akhirat semua, ya. Maka carilah akhirat dulu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di akhirat. Ojo sembayang tok. Habis subuh berangkat salat berjamaah di masjid terus wiritan sampai maghrib, ya. Di masjid sehari semalam 24 jam wiritan, sholat jamaah, wiritan baca Quran, sholat berjamaah. Ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak seperti ini, ya. Pernah suatu ketika ada seseorang, ya, yang duduk aja di masjid habis sholat subuh, waktunya duha, masih belum keluar dari masjid. Datanglah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diceblek ini orang. Kenapa kamu masih di masjid? Ayo keluar bekerja. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan emas dan perak dari langit. Maka kamu pingin duit, kerja. Kamu pingin emas, kamu pingin perak, kamu kerja. Keluar kamu kerja, kata Umar bin Khattab. Nah, ini maksudnya. Jadi kita mencari akhirat, tapi jangan lupakan bagian kita di dunia. Ya, jangan dibalik, golek dunia dhisik, baru kemudian ingat akhirat. Nah, ini keliru. Ya. Atau mungkin begini, dunia dicari sekuat tenaga, akhirat kalau ada waktu luang. Nah, ini apalagi yang seperti ini, parah ini sudah. Ya. Jadi mencari dunia sekuat tenaga. Pagi cari dunia, siang cari dunia, sore cari dunia, bahkan sampai malam pun dia mencari dunia. Ya. Ada kan yang seperti ini? Ada. Bahkan mungkin banyak. Tapi kalau sudah urusan akhirat, yo sak longgare. Nek ono longgar yo ngurusi akhirat, nek gak ono waktu longgar yo ndak usah ngurusi akhirat. Ya. Nek kober yo teko ning majelis ilmu, nek gak kober yo ndak usah teko. Ini kebanyakan kita, ya. Nek kober yo salat berjamaah di masjid, nek gak kober yo salat ning omah, nek gak kober yo salat ning kantor. Nah, ini potret kehidupan seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhirat itu kalau ada sisa waktu, nek ada sisa, kalau nggak ada ya sudah. Ya. Nah, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, al yaumu amalun wala hisabun. Hari ini, yaitu di dunia, itu hanya bisa beramal, tapi nggak ada hisab. Ya. Dunia itu nyata, akhirat cuma cerita. Ya. Jadi hidup kita di dunia ini, dunia itu nyata, akhirat cuma cerita. Loh, jari ini Ustadz, akhirat itu isinya begini, ya. Nanti ada surga yang mengalir sungai di dalamnya, itu kan cuma cerita. Nanti ada bidadari yang matanya jelita, ya, yang kemudian kulitnya putih bersih, bahkan sampai kelihatan sumsumnya, ya. Kemudian neraka digambarkan sama Allah, itu cuma cerita. Karena kita masih di dunia, ya. Dunia menjadi kenyataan kita. Innova ada, nyata, bisa kita lihat. Uang miliaran nyata, bisa kita lihat bentuknya. Perempuan cantik bisa kita lihat, nyata, ya.
Al-yaumu amalun, hari ini amal perbuatan, wala hisab, tapi nggak ada hisab, nggak ada. Ya. Tapi besok ghadan hisabun wala amalun, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada amal perbuatan. Kalau kita sudah di akhirat, akhirat nanti jadi kenyataan, dunia cuma cerita. Ya. Kalau kita sudah di padang mahsyar, masya Allah, astagfirullahaladzim, temen tiba no nyoto. Ya, itu ternyata padang mahsyar yang dulu diceritakan sama para ustadz. Oh, ini ternyata surga yang diceritakan dalam Al-Quran. Oh, ini ternyata neraka yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semuanya tinggal kenyataan. Dunia cuma cerita. Dulu saya punya rumah 2, dulu saya punya istri 4, dulu saya punya anak 5, dulu anak saya kuliah di luar negeri, sampai kemudian S3 sampai profesor. Itu kan di dunia cuma cerita. Sekarang lain, sekarang di akhirat kenyataannya. Ya, kata Imam Ali begitu. Ya, bagodan besok hisabun wala amalun, yang ada adalah perhitungan dan tidak ada dan tidak ada amal perbuatan. Ya. Ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi yang begitu sangat bagus, ya, sangat cantik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan angan-angan kosongnya manusia. Anak lupa nih mau bawa tulisan, mau bawa gambar. Ya. Baik, saya buatkan pakai bayangan aja ya. Ya. Dari Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambar untuk kita garis persegi 4. Nah, saya pakai ini aja ya, buku ya. Nabi menggambarkan kepada para sahabat garis persegi 4. 1, 2, 3, 4. Garis persegi 4. Ya. Kemudian wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat garis di tengah begini, terus memanjang sampai keluar dari persegi 4, seret memanjang. Ya, jadi di garis di tengah sini, kemudian ditarik sampai keluar sampai memanjang. Paham ya? Baik. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati. Kemudian Nabi membuat garis-garis kecil yang ada di tengah. Tadi yang garis sini, satu garis ini yang sampai keluar, ini Nabi membuat garis kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, membuat garis-garis kecil. Min janibihil ladzi fil wasati. Kemudian Nabi juga membuat garis-garis kecil di sampingnya juga. Tadi di bawahnya, sekarang di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh 6, boleh 7. Ya. Paham ya? Ini segi 4, kemudian garis tengah sampai keluar memanjang, kemudian garis-garis kecil di bawahnya, kemudian di atasnya juga begitu. Ya. Nah, waqala, kemudian Nabi bersabda, hadzal insanu, sambil menunjuk beliau, di tengah ini adalah manusia. Ya. Jadi yang di tengah persegi 4 itu manusia. Nih. Wa hadza ajaluhu muhitan bihi wa qad uhita bihi. Dan persegi 4, 1, 2, 3, 4, ini adalah ajalnya. Ini kematiannya, ini kematiannya, ini kematiannya, ini kematiannya. Jadi persegi 4 itu adalah kematian manusia yang terus meliputi manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Kemudian garis yang keluar dari persegi 4 sampai memanjang, itu adalah angan-angan kosongnya manusia.
Ya, paham ya? Jadi garis yang memanjang sampai keluar itu angan-angan kosongnya manusia. Wa hadzihil khutatus sigharul a'rad. Kemudian garis-garis kecil ya, yang jumlahnya mungkin 5, 6 dan seterusnya, itu adalah hambatan-hambatannya, penghalang-penghalangnya. Naam. Jadi yang di bawah itu penghalangnya, yang di atas juga penghalangnya. Fa in akhta'ahu hadza, andaikan dia itu kemudian berbuat salah, ya, berbuat salah, nahasyahu hadza, maka garis-garis kecil yang di sebelah bawah itu yang akan menghalanginya. Ya. Contoh misalkan dia berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, atau mungkin berbuat apa, maka garis-garis kecil inilah yang akan menghalanginya. Nah, wa in akhta'ahu hadza nahasyahu hadza, andaikan dia pun berbuat salah lagi, maka garis-garis kecil yang berikutnya itu yang akan menghalang-halanginya lagi. Jelaslah. Nah, ini ilustrasi yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang manusia, tentang kematiannya, dan tentang angan-angan kosongnya. Dan ternyata yang digambarkan sama Nabi, garis yang memanjang itu ternyata angan-angan kosong manusia yang jaraknya itu sangat panjang dan sangat jauh. Nah, ini menunjukkan kepada kita semuanya, jamaah sekalian, bahwa angan-angan kosong manusia itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis. Terus memanjang dan terus memanjang, tidak akan pernah habis. Sampai manusia itu akan diliputi dengan kematian yang jumlahnya persegi 4 tadi itu. Ya. Nah, setiap kali manusia berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, atau dia menyimpang, maka garis-garis itulah yang akan menghalang-halanginya. Nah, Masya Allah, sebuah ilustrasi yang begitu sangat indah, ya, sangat cantik yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tayyib, sebelum kita lanjutkan, ya, mungkin ada beberapa pertanyaan atau sesuatu yang disampaikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga dalam sebuah riwayatnya, sebuah hadis, beliau menyampaikan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 golongan manusia. Saya ulangi ya. Dunia itu diperuntukkan bagi 4 golongan manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang Allah karuniakan dia harta dan ilmu. Saya ulangi. Golongan yang pertama adalah seorang hamba yang Allah karuniakan kepadanya harta dan ilmu. 2. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan harta dan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan harta dan ilmunya dia menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqahu. Dengan harta dan ilmunya dia mengenal, mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Nabi bersabda, fahadza bi afdolil manazil. Orang yang pertama ini adalah orang yang mempunyai kedudukan yang paling utama. Saya ulangi ya. Ada orang di dunia yang Allah karuniakan dia harta, sogih, ya, omai gede magrong-magrong, mobilnya ndak cukup 1, Innova punya, Alphard punya, Fortuner punya, masing-masing keluarga punya 1 mobil.
Bapakin duwe mobil, yang istri juga punya mobil, anak pertama pegang mobil, anak yang kedua pegang mobil, ketiga pegang mobil, nek anaknya telu, nggih. Anaknya 4 5 semuanya pegang mobil semua, punya sawah, ya, tokonya ada di mana-mana, punya villa, di Batu ada, di Tretes punya, wis lah sugih pokoknya. Bukan hanya kaya, Allah berikan dia pun juga ilmu agama maksudnya, bukan ilmu akademik, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika, tapi ilmu agama, ilmu syariat. Oh, luar biasa orang seperti ini, ya. Nah, dengan harta dan ilmunya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan hartanya dia biayai anak-anak yang mau sekolah di pesantren, yang melanjutkan di Madinah, dibiayai sama orang ini, ya. Ada orang lagi butuh pekerjaan, dicarikan kerjaan sama dia. Ada janda yang butuh santunan, disantuni sama dia. Luar biasa, ya, dengan hartanya tuh. Kemudian dengan hartanya dia menyambung silaturahim, ya. Bantu orang tuanya, bantu pamannya, bantu keponakannya, ya. Bahkan dia rutin seminggu sekali silaturahim ke pamannya, seminggu sekali silaturahim ke keponakannya, seminggu sekali silaturahim ke sepupunya, ke kakeknya, dan seterusnya. Rutin dia seminggu sekali, ya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dia pun juga mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sudahlah, orang ini top markotop sudah. Soge punya ilmu syar'i, bertakwa. Luar biasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malus sholihu lirrajulis sholih." Sebaik-baik harta itu harta yang dipegang oleh orang-orang soleh, ya. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang oleh orang-orang soleh. Orang beriman bertakwa, dia pegang harta banyak, luar biasa, ya, untuk kemaslahatan Islam, ya, untuk bantu orang-orang fakir miskin dan seterusnya, ya. Ini orang yang seperti ini, orang yang paling tinggi kedudukannya, kata Nabi. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah karuniai dia ilmu tapi tidak Allah karuniai harta, ya. Ada seorang hamba yang Allah berikan dia tuh ilmu syariat, ilmu agama, tapi tidak sogih, tapi tidak kaya, ya. Kemana-mana, maaf ya, ngontel, ya. Datang kajian ilmu ngontel, masya Allah. Datang ke masjid, salat berjamaah, dia harus pakai ngontel. Bahkan subhanallah, ya, kita sangat haru, ada sebagian ikhwan datang kajian ilmu, goncengan sama istrinya, ngontel. Insyaallah. Bukan cukup sampai di situ, bahkan anak-anaknya ini hafal Al-Quran. Mungkin azan dulu, ya. Silakan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit.
Bahkan anak ini bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi ratusan hadis dia hafal. Allah ya Karim. Kita ya, fasilitas dunia sudah dihamparkan, dimudahkan oleh Allah. Ya, rumah kita besar, ada AC-nya, kamar ada AC-nya. Ya, kemudian kita berangkat kerja di kantor pakai AC. Mobil pun juga pakai AC. Cuma untungnya sepeda motor nggak ada AC-nya ya. Cuma AC, angin cendela. Ya. Kita kendaraan bagus, mobil ber-AC, rumah ber-AC. Ya. Kemudian lantai rumah pun juga pakai granit. Boro-boro anak kita nih hafal Al-Quran. Ya. Ngaji saja masih belum bisa. Masih baru Iqra 2. Bayangkan. Ini keluarga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ilmu. Anaknya Masya Allah hafal Al-Quran, hafal ratusan hadis. Ya. Allah tidak berikan dia karunia berupa harta, enggak. Tapi begitu luar biasanya orang ini. Dengan harta yang kekurangan, tapi dia mampu meraih apa yang tidak bisa diraih oleh orang lain. Ya. Ada orang yang semacam itu, ikhwan sekalian. Ya. Abdun razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah karuniakan kepadanya ilmu, tapi tidak Allah berikan karunia dia berupa harta. Kemudian fahuwa yaqul, orang yang berilmu tapi tidak kaya ini dia mengatakan, lau kana li malun, andaikan aku ini punya harta, ya, andaikan aku ini kaya. Dia berangan-angan, andaikan aku ini kaya raya, andaikan aku ini ya banyak hartanya, amiltu bi amali fulanin, niscaya aku pun akan berbuat seperti perbuatannya fulan. Ya. Aku akan bantu masjid, sumbang masjid. Aku akan bangun pesantren tahfidz. Aku akan bangun rumah-rumah untuk santuni para janda yang nggak punya rumah. Aku akan santuni orang-orang fakir miskin. Kalau aku ini kaya. Dia berangan seperti itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa ajruhuma sawaun. Maka pahala keduanya, pahala orang yang pertama dan orang yang kedua itu adalah sama saja. Ya. Meskipun dia tidak punya harta, tapi dia berangan-angan. Kalau saya kaya, kalau saya punya duit, saya bangun pesantren, saya bangun masjid dan seterusnya. Maka meskipun kita hanya berangan-angan saja, kita mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga, abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada seorang hamba yang Allah karuniakan dia berupa harta, tapi Allah tidak karuniakan dia berupa ilmu. Nah, orang yang ketiga nih, orangnya kaya raya, mobil banyak, sawahnya di mana-mana, dia punya villa, uangnya pun juga triliunan, tidak akan pernah habis dimakan 7 turunan. Tapi dia tidak diberikan ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya ilmu-ilmunya yang sekedar itu aja lah, ya ilmu agamanya. Ya. Kemudian
fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dengan hartanya dia kemudian berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu. Nah, punya duit, ayo kemana? Kita pergi ke Bali, melancong, ngajak temennya naik mobil bersama-sama kembali. Ngapain kembali? Ya banyak, dugem di Bali, ya, kemudian zina di Bali, berjudi di Bali, melakukan kejahatan di Bali dengan hartanya. Mobil dari dia, uang dari dia, teman-temannya semua ditraktir. Sudah, bensin saya, mobil saya, nyewa hotel saya semua, ya. Di sana melakukan pesta miras, melakukan pesta seks, kemudian judi yang ada di Bali. Karena pegang duit, ya. Tidak cukup di Bali, bosan di Bali, pergi ke Tretes, ke Prigen, bawa mobil. Bukan hanya teman-temannya, tapi teman-teman ceweknya juga dibawa, ya. Teman cowok, teman cewek dibawa satu mobil. Kemana? Ke Tretes, melakukan pesta miras di sana, melakukan pesta seks ada di Tretes, ya. Ya dengan hartanya tanpa ilmu tadi itu, dia belanjakan hartanya tanpa ilmu. Dia pakai untuk foya-foya, ya, beli mobil, ya, belanja emas di Singapura, belanja tas. Tidak cukup di KDS beli tas, ya, kurang beli tas di KDS, berangkat ke Singapura hanya sekedar untuk membeli tas. Coba bayangkan, beli kaos, bayangkan, cuma kaos, buat mampir sediluk ini mencolot nih KDS, nyampe kaos 200.000 sudah kebeli. Nah berhubung dia tuh uangnya banyak, kok di KDS ya cek kaos KDS cuma 200.000, berangkat ke Turki, cuma beli kaos berangkat ke Turki. Luar biasa, dia hambur-hamburkan hartanya tanpa ilmu, ya. Nah ini contoh seperti ini. La yattaqi fihi rabbah. Dengan hartanya dia tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu fihi rabbah. Dengan hartanya dia tidak mau menyambung silaturahim. Apalagi kalau keluarganya orang tandi, orang miskin, tandi papa. Kita kaya, mobilnya banyak, paman kita orangnya miskin, cuma pakai sepeda motor, ya. Tidak dilirik sama sekali. Wala salam, wala dulin, wala kalam, ya. Wala setahun pisan sonjo ke rumah paman, tidak pernah dilakukan karena pamannya miskin. Karena orang tuanya miskin, malu dia punya paman miskin, malu punya orang tua miskin, malu punya ponakan miskin. Tidak pernah datang, tidak pernah silaturahim kepada mereka. Soge, oma gede magrong-magrong, duwe akeh, mobil banyak, mewah semua, dan semuanya tidak ada yang disambung silaturahim sama dia. Ada yang kayak begini? Yo akeh, ya. Dengan hartanya dia berlaku semena-mena. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dengan harta yang dia miliki, dia tidak mampu mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak tahu halal haram, sing penting nyekel duwe akeh. Ya. Tidak urusan mau korupsi bantuan sosial, yang penting saya kaya. Tidak urusan mau menilep dana kesehatan untuk Covid, sing penting aku sugih. Ya kan? Dia tidak mengenal hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak tahu tentang tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara mandi junub. Nah, dia nggak tahu semua, tidak punya ilmu. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, fahadza bi akhbasil manazil. Ini orang yang kedudukannya paling buruk, kata Nabi. Ya. Yang terakhir, abdun lam yarzakhullahu malan wala ilman. Ada seorang hamba yang Allah tidak karuniakan dua-duanya. Wis ndak soge, melarat, miskin, ndak punya ilmu. Wo apes ini, Mas. Ya, tepak sing apes. Melarat, miskin, elek, ndak berilmu. Apa pas yang disawang, ya,
Delok lihat hartanya ndak sugih. Mau lihat ilmunya dia nggak berilmu. Nah, kemudian dia mengatakan fahuwa yaqulu, orang yang tidak berilmu, yang tidak sugih tadi, dia mengatakan lau kana li malun, coba yo andekan saya ini kaya, ya, monggo aku iki sugih, monggo aku iki duwe mobil, la amiltu bi amali fulan, maka aku pun akan berbuat seperti perbuatannya fulan yang ketiga. Ya, kalau saya ini punya mobil, oh enak ya, aku di mobil iso nggawa cewek, ya, tak bawa kembali, tak bawa ke tretes, cewek siapapun akan saya bawa. Ya, nah aku di mobilnya aku sugih, cewek endi sih nggak gelem, ya, tak kayak duit 5 juta gelem, tak cangkeng nggawa ning Bali. Nah, ini orang yang tidak sugih tadi mengatakan, kalau saya kaya, kalau saya punya mobil, dan yo aku ganteng kaya iku ya, wis ganteng, sugih, cewek tok pokoknya wis, ya. Dia pingin kayak begitu. Dan yo nek aku ki ganteng ya, putih, brewoken, aku duwe mobil, cewek tok pokoknya wis, ya. Seluruh cewek-cewek, wanita-wanita akan mengelilingi saya. Cewek mana yang nggak suka sama saya? Pasti saya suka, ya, pasti dia akan suka. Nah, la amiltu bi amali fulan, dia berangan-angan, aku akan melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang yang ketiga. Maka Nabi kemudian bersabda, hiya niyatuhu wa wisruhu ma fihi sawaun. Niatnya orang yang keempat ini bersama dengan dosanya dengan orang yang ketiga itu adalah sama saja, ya. Meskipun dia tidak berbuat, cuma berangan-angan saja, tapi dia mendapatkan dosanya, dosa yang dia niatkan, dan dosa angan-angan kosongnya ketika dia itu menghendaki dia diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini, ya, ini pembahasan masih belum selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.